Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Pengen Kuliah. Nah, bersama aku nih Rian yang hari ini akan membagikan informasi seputar ujian mandiri di beberapa universitas di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke sesi materi kali ini, aku akan mengucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil lolos di ujian SBMPTN. Nah, untuk kalian yang belum, jangan berkecil hati atau putus asa ya, karena masih ada berbagai jalur untuk kalian bisa mendapatkan PTN impian, salah satunya melalui ujian mandiri yang aku akan bahas melalui video ini. Yuk, langsung simak aja videonya. Nah, yang pertama itu ada Universitas Airlangga. Nah, Universitas Airlangga ini itu berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk Universitas Airlangga sendiri ini membuka jalur pendaftaran mandiri sampai tanggal 20 Juni 2021. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar masih ada waktu beberapa hari lagi ya untuk mempersiapkan diri mendaftar di ujian mandiri ini. Nah, untuk Universitas Airlangga sendiri ini memberikan opsi kepada kalian 26 jurusan jika kalian itu daftar di Prodi Saintek dan juga 18 jurusan jika kalian itu daftar di rumpun Soshum. Nah, untuk materi yang diujikan itu apa aja sih Kak? Nah, untuk materi yang akan diujikan itu untuk Saintek kalian itu akan diuji berdasarkan mata pelajaran matematika, biologi, kimia, fisika, dan juga bahasa Inggris. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar di rumpun Soshum, kalian itu akan diuji berdasarkan materi matematika, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan juga bahasa Inggris. Nah, untuk biaya pendaftarannya sendiri itu ada dua nominal. Yang pertama itu jika kalian daftar dua jurusan dalam rumpun yang sama, kalian itu dikenakan biaya Rp300.000. Nah, jika kalian itu daftar di rumpun yang berbeda, kalian itu dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Nah, selanjutnya kita beralih ke Provinsi Jawa Tengah, tepatnya itu di Kota Solok, atau kalian itu pasti kenal banget sama yang namanya Universitas 11 Maret, atau kalian bisa sebut dengan UNS. Nah, UNS sendiri itu membuka jalur mandiri sampai tanggal 17 Juni, jadi waktunya emang mepet banget, tinggal beberapa hari lagi. Nah, jadi kalian itu harus cepat-cepat ya daftarnya. Nah, untuk UNS itu memberikan banyak banget opsi jurusan kepada kita dengan total 66 jurusan. Untuk materi yang diujikan, untuk Saintek itu nanti ada dua tipe ujian ya, yaitu ada TPS dan juga TKA. Nah, TKA itu sendiri terdiri dari matematika Saintek, fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, kalau untuk kalian yang daftar di rumpun Soshum, nantinya juga ada TPS dan juga TKA. Namun TKA-nya itu terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi, dan juga ekonomi. Nah, untuk kalian yang ingin daftar di rumpun campuran dalam artian Saintek dan juga Soshum, kalian itu harus mengikuti ujian TPS, TKA Saintek dan juga TKA Soshum dengan biaya sebesar Rp400.000. Nah, kalau misalkan kalian tadi yang ingin mendaftar Saintek saja atau Soshum saja, UNS ini mematok biaya sebesar Rp300.000. Nah, di list yang ketiga itu kita punya Universitas Diponegoro. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, Universitas Diponegoro itu terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk Universitas Diponegoro atau biasa kalian sebut dengan Undip, Undip ini tuh membuka pendaftaran jalur mandiri sampai tanggal 17 Juni 2021. Jadi, deadline-nya sama kayak UNS tadi ya. Nah, untuk Saintek sendiri itu kalian itu punya dua pilihan program studi, di mana ada 34 program studi Saintek yang terletak di Semarang dan juga ada satu program studi S1 keperawatan yang terletak di kampus Jepara. Nah, kalau misalkan kalian yang ingin daftar di rumpun Soshum, Undip sendiri juga memberikan dua opsi, yaitu ada 17 program studi Soshum yang terletak di Kota Semarang dan ada program studi S1 Hukum yang terletak di kampus Jepara. Untuk materi ujiannya gimana? Untuk materi ujiannya sendiri untuk Saintek itu kalian harus mengerjakan TPS dan juga TKA. Untuk TKA untuk Saintek itu terdiri dari matematika, biologi, kimia, dan juga fisika. Nah, kalau misalkan kalian ingin daftar di rumpun Soshum, kalian juga harus mengerjakan TPS dan juga TKA. Namun TKA-nya itu seputar materi pelajaran sosiologi, ekonomi, geografi, dan juga sejarah. Nah, untuk biaya pendaftaran mandiri di Universitas Diponegoro ini kalian itu dipatok
sebesar Rp300.000. Nah, selanjutnya itu aku punya informasi ujian mandiri dari kampus UPN Veteran Yogyakarta. Nah, UPN Veteran Yogyakarta ini membuka jalur mandiri sampai tanggal 20 Juni. Jadi pendaftarannya itu sampai tanggal 20 Juni 2021 teman-teman ya. Nah, untuk UPN Veteran Yogyakarta ini memberikan opsi kepada kalian sebanyak 14 program studi untuk rumpun Saintek dan juga ada 7 program studi untuk rumpun Soskum. Nah, sebenarnya dari UPN Veteran Yogyakarta ini belum ada informasi resmi bagaimana nantinya itu materi ujian akan diselenggarakan. Namun ada beberapa informasi dari Instagram resmi dari UPN Yogyakarta yang memberikan informasi bahwa ujian mandirinya itu akan seputar tes kompetensi dasar dan juga adanya materi dari pelajaran Saintek maupun Sosum sesuai dengan rumpun yang kalian daftarkan. Nah, uniknya ini untuk UPN Veteran Yogyakarta ini memiliki 5 lokasi ujian. Nah, itu ada di Yogyakarta sendiri, ada di Semarang, Purwokerto, Tegal, dan juga Madiun. Untuk biaya pendaftarannya bagaimana? Untuk biaya pendaftarannya itu dibagi seputar apakah kalian WNI ataupun apakah kalian WNA. Jika kalian WNI itu UPN Veteran Yogyakarta mematok harga sebesar Rp250.000 dan untuk WNA UPN Veteran Yogyakarta mematok harga sebesar Rp300.000. Nah, informasi yang terakhir ini kita beralih ke institut. Nah, kita beralih ke Institut Pertanian Bogor atau kalian tuh bisa menyebutnya dengan IPB. Nah, IPB sendiri ini membuka pendaftaran jalur mandiri sampai tanggal 16 Juni. Jadi waktunya tinggal sebentar lagi ya teman-teman. Nah, dari IPB sendiri ini memberikan opsi kepada kalian sebanyak 39 program studi dengan maksimal pilihan program studi sebanyak 2 program studi. Nah, ujian mandiri IPB sendiri ini mematok biaya sebesar Rp500.000. Nah, kalau misalkan kalian mengikuti ujian tulis mandiri berbasis komputer di IPB, kalian itu harus mengikuti tes berbasis tes kemampuan skolastik yang bersifat higher order thinking skills atau kalian bisa biasanya itu kenal dengan soal-soal HOTS kayak gitu ya. Biasanya kan guru-guru suka ngomongnya dilebay-lebayin kayak HOTS kayak gitu. Nah, untuk peraturan ujiannya bagaimana? Peraturan ujian sendiri nanti kalian itu akan diberikan 25 soal, di mana sistem penilaiannya itu ada sistem penilaian untuk soal PG dan untuk sistem penilaian non PG. Untuk sistem penilaian PG sendiri kalian itu akan mendapatkan 100% jika kalian menjawab benar, minus 25% jika kalian menjawab salah, dan 0% jika jawaban dikosongkan. Nah, untuk soal-soal selain PG kalian itu mendapatkan sistem penilaian sebanyak 100% jika kalian menjawab benar dan 0% jika kalian menjawab salah atau menjawab kosong. Nah, itu tadi informasi seputar ujian mandiri dari berbagai universitas dan juga institut di Indonesia. Nah, untuk kalian yang masih ada pertanyaan atau belum jelas terkait informasi-informasi yang telah aku jelaskan, kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Nanti secepat mungkin tim dari Pengen Kuliah itu akan membalas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, sekali lagi nih aku mengucapkan selamat kepada teman-teman yang udah diterima di SBMPTN. Dan untuk teman-teman yang belum, jangan patah semangat, jangan putus asa dan jangan sedih. Karena ya masih ada ujian mandiri dan mungkin nanti ada ujian-ujian yang lain ya. Jadi pesan dari aku, yuk kalian persiapkan dengan baik ujian mandiri. Kalian mau daftar di mana, materinya apa, tanggalnya kapan aja, kalian harus perhatikan dengan baik-baik ya supaya tidak menghilangkan kesempatan dari ujian mandiri ini. Nah, kayaknya aku udah sampai di penghujung video ini nih. Jadi aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan, udah memperhatikan, dan semoga apa yang aku berikan ini bermanfaat dan informatif untuk kalian ya. Sekali lagi semangat dan jangan lupa berdoa. Oh iya, jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel YouTube Pengen Kuliah ini supaya channelnya semakin besar dan kami bisa memberikan informasi yang lebih banyak dan lebih informatif kepada kalian semua. Dah.